Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mata kuliah baru semester ini, meskipun saya bukan wajah baru buat antum semua, ya. Saya perlu sampaikan juga bahwa mata kuliah hari ini, ya, antum mungkin sudah bisa melihat di jadwal, adalah metode penelitian kualitatif. Ya, jadi di semester 2 ini antum akan mendapatkan dua mata kuliah metode, ya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, ini mohon saya mendapatkan perhatian atau fokus yang lebih besar karena jurusan kita kan pendidikan. Ya, pendidikan ini biasanya, ya, tidak harus, ya, biasanya itu lebih mengarah pada kualitatif, ya, dibanding kuantitatif. Meskipun kalau antum mau meneliti tentang hubungan antara kepala sekolah, kinerja kepala sekolah dengan kompetensi guru, dengan prestasi siswa, itu boleh-boleh saja, ya, melihat hubungan, melihat pengaruh dan sebagainya, ya, itu yang nanti akan diajarkan pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, itu boleh-boleh saja. Tapi hampir sebagian besar, ya, senior-senior antum ini menulisnya dengan menggunakan metode kualitatif, ya. Sebelumnya ada yang belum pernah mendapatkan, ya. Teman-teman yang lulusan Timur Tengah ini biasanya nggak dapat nih. Iya, Sat, belum. Belum pernah mendapatkan mata kuliah ini, ya. Ada yang lain nggak? Kalau yang di dalam negeri biasanya udah dapat semua itu, ya. Ada yang belum nggak? Ada yang sudah mengenal istilah-istilah survei, kemudian etnografi, fenomenologi, atau kalau kuantitatif itu hipotesis, ya. Ya, baik. Saya yakin karena ini mata kuliah baru di jurusan ini, ya, bagi antum, nanti saya ulangi semua, ya. Dan bagi yang belum pernah mendapatkan nggak usah khawatir, ya. Kita akan mulai dari yang paling awal, ya. Baik, untuk mempermudah saya akan share screen, ya. Tolong diperhatikan. Ini nanti bahan ini akan saya bagikan ke antum semua. Jadi ada 9 topik, ya. Nah, ini topik pertama yaitu pengertian paradigma dan filosofi penelitian, ya. Ini 3 SKS, ya, dan diajarkan di Magister Pendidikan Agama Islam, ya. Nah, ini antum mungkin sudah kenal, ya. Saya sudah mengajar di semester 1, ya, jadi kita lewati saja. Tapi tentang kontrak atau komitmen perkuliahan perlu saya umumkan lagi, ya, teman-teman semua, ya. Jadi kehadiran itu minimal 75%, ya. Kalau kurang dari 75%, meskipun antum ikut UAS, ngumpulin tugas, ikut UTS, nggak akan dikasih nilai, ya kan? Terus antum boleh terlambat, ya, 30 menit, ya, karena kita sesinya panjang, ya, maka 30 menit ini saya rasa cukup lah, ya. Nah, selain itu, misalnya nih, antum terlambat, ya, secara absen itu sudah nggak masuk nih, ya, waduh, saya nggak dihitung absen. Nah, saran saya tetap masuklah, ya, meskipun absen Anda nggak dihitung, paling tidak antum dapat ilmu, dapat keberkahan, ya, dapat silaturahim dengan teman-teman, ya. Jadi meskipun tidak termasuk nilai, misalnya antum karena ada satu uzur, karena ada satu keperluan, baru masuk ke menit ke-45, masuk aja, nggak apa-apa, gitu. Nah, aturan di mata kuliah ini, ya, metode penelitian kualitatif haram, ya, hukumnya melakukan plagiarisme, ya. Karena output dari penelitian ini nanti adalah tulisan atau artikel ilmiah yang harus antum submit di jurnal, ya. Maka kualitas tulisan antum selain bagus tidak boleh melakukan plagiasi, ya. Dan apabila ketemu, ya, praktek-praktek plagiasi langsung nilainya E, ya. Ini dari awal sudah saya sebutkan, ya.
Jangan sekali-sekali antum melakukan plagiasi. Caranya bagaimana? Ya, nanti kita pelajari ya. Sudah pernah tahu belum kasus-kasus plagiasi? Yang terkenal itu siapa kemarin itu? Yang di Bimas Islam itu ya? Sudah banyak, Ustaz. Gitu. Gitu. Terus itu ya, rektor mana itu ya? Dosen di UPI dan sebagainya ya. Itu kasus-kasus yang terjadi barangkali karena tidak mengetahui ya bahwa oh ternyata ini plagiat ya. Nanti bagian dari etika penelitian kita akan sampaikan ya. Kemudian dress code ya, kita mix method ya, ada karena sekarang sudah kondisinya sudah membaik ya. Kebetulan hari ini kita online, nanti ketika offline pun ya pakaian antara offline dan online sama ya. Tapi sopan ya, kalau perempuan berjilbab, kalau laki-laki perlu berpeci nggak ini? Ini kalau kelasnya Pak Wido ini wajib berpeci ya. Kalau kita gimana? Nggak usah ya. Ini saya lihat teman-teman ini nggak suka pakai peci ini. Ya. Nah ini penting nih penilaiannya supaya fair. Antum harus tahu ya bahwa penilaian nanti di ujung itu seperti ini. Ya, kehadiran antum akan kita nilai 15%. Nanti keaktifan ya, karena nanti ada tugas presentasi. Antum nanya, antum menjelaskan segala macam itu 20%. UTS. Nah, UTS ini di mata kuliah ini bentuknya bukan ujian, ya, meskipun namanya ujian tengah semester. Tapi antum akan diberikan tugas, ya. Tugas pertama itu ya ringan-ringan saja lah ya. Itu 25%. Nanti di akhir perkuliahan ada tugas mengumpulkan proposal ya, berarti tugas ini adalah mengcover semua mata pelajaran dari hari pertama ini sampai hari H-1 ya, atau kalau kita mingguan ya W-1 gitu ya. Dan ini karena merangkum semua dan bentuknya proposal ya, siap untuk antum masuk ke dalam penelitian, nilainya 40 ya. Makanya ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik ya. Nah, kemudian ada juga tugas-tugas untuk melengkapi atau mendongkrak lah ya nilai antum kalau ada yang belum bagus ya di UTS maupun UAS ya. Nanti kita akan berikan tugasnya ya. Nah, tugas-tugas yang akan kita berikan itu ya baik tugas UTS, UAS maupun tugas-tugas yang akan kita berikan itu harus ditulis dengan pedoman bahwa penulisannya harus sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang sudah ada di kampus ya. Jadi antum harus punya ya. Ada bukunya, antum kalau bisa beli ya, jangan pinjam atau jangan fotokopi ya biar berkah ya. Tapi kalau ada PDF-nya ya monggo silahkan. Nggak boleh terlambat ya. Kalau saya bilang deadline-nya tanggal sekian ya, sebelum tanggal itu antum sudah selesaikan atau sudah kirim ke saya ya. Dan kalau terlambat 1 hari potong nilainya 10 ya. Jadi kalau wah ini bagus banget nih, saya kasih 100 ya, tapi terlambatnya 2 hari gitu, berarti antum cuma dapat 80. Iya kalau 100 ya. Kalau tulisannya jelek ya 60 gitu ya, terlambat 3 hari ya, sudah nilainya 40 ya. Dan nggak ada hair ya. Kalau sudah nilainya ditetapkan segitu, Pak, saya mau memperbaiki nilai, enggak ya. Bikin repot aja nanti. Nggak ada mengulang ya. Nah, untuk metode kelas online seperti sekarang ini ya, bukan tolong nih ya, syaratnya on cam dan on face ya. Artinya kameranya nyala dan wajah antum tuh ada di situ. Kemudian secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara ada perkuliahan offline maupun online. Misalnya antum kalau mau ke belakang ya tolong di chat itu ya. Chat tolong disampaikan start izin ke belakang dan sebagainya. Atau kalau mau bertanya biasalah ya raise hand dulu dan sebagainya. Kemudian ya karena online ini modal utamanya adalah jaringan, maka antum cari tempat atau cari jaringan yang bagus dan stabil lah ya. Jangan, mohon maaf Ustadz, saya nggak bisa menampilkan wajah karena jaringannya jelek ya, misalnya gitu ya.
itu ya agak susah juga. Kita mau mengizinkan gimana, nggak mengizinkan gimana. Makanya dari awal ya cari jaringan yang bagus. Ya. Kemudian laptop ya hanya untuk perkuliahan dan presentasi ya, tidak usah dipakai buat nyatet-nyatet kalau kita pakai offline ya. Jangan lupa karena ini semester baru, antum pilih ketua kelasnya siapa ya, nanti setelah ini sebelum perkuliahan selesai nanti saya berikan waktu untuk memilih ketua kelas dan membuat WA group ya supaya kita komunikasinya bisa intens. Kemudian antum jangan lupa dalam apa namanya perkuliah ini speak up ya, speak up dan kemudian mendengarkan. Ya. Baik, setuju ya? Setuju nggak nih? Ini kontrak kita nih. Sebetulnya harus setuju, tapi kan saya harus demokratis ya. Ya, dan ini kan nggak ada yang haram ini. Tidak mempersulit mahasiswa lah ini. Nah, ini RPS-nya ya, RPS itu rencana pembelajaran 1 semester ya tentang metode penelitian kualitatif ya. Ini maaf nih 2 SKS ya, bukan 3 SKS, 2 SKS semester 2 ya. Kemudian saya yang menyusun RPS ini ya, koordinatornya adalah Pak Nding Bahrudin ya. Dia mengelola semua mata kuliah metode penelitian kualitatif di Pascasarjana. Ya, ketua prodi kita Pak Abbas Mansur. Nah, antum ini kalau sudah selesai menyelesaikan mata kuliah ini ya diharapkan bisa capaian lulusannya seperti ini, dapat menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air ya, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Ini CPL ini sifatnya umum ya. Dan ini kita ambil dari peraturan menteri ini ya. Mampu menghasilkan model dasar strategi dan atau model yang inovatif dan unggul dalam penelitian ya. Ini S ini namanya sikap, P ini namanya pengetahuan, ya, KU ini kompetensi umum, KK ini kompetensi khusus ya. Sebagaimana antum ketahui kompetensi itu ada 3 ya, ada pengetahuan, skill, sikap ya. Skill, attitude, knowledge. Ya, itu yang disebut dengan kompetensi. Ya, ini nanti silakan dipelajari. Nah, capaian pembelajarannya di mata kuliah ini antum harus bisa pertama ya, ini makanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Ada berapa nih? 9 ya kalau nggak salah ya. Ada 9. Ya, mahasiswa mampu menganalisis pengertian penelitian kualitatif ya. Kedua, mampu menganalisis ciri penelitian kualitatif. Apalagi ini ya, mampu menganalisis paradigma dan filosofi, mampu merumuskan masalah fokus variabel, ya, dan juga memasukkan nilai norma etika, mampu menganalisis ya jenis-jenis penelitian kualitatif dan seterusnya. Ini perhatikan ya, antum kata-kata kerjanya adalah menganalisis, ya. Antum bukan S1 lagi ya, antum sudah S2, kata-katanya yang digunakan menganalisis, bukan memahami, bukan mengerti gitu ya. Ini levelnya sudah lebih tinggi daripada memahami. Ya, atau menyebutkan, menguraikan. Ini menganalisis itu sudah menggunakan apa namanya daya nalar yang tinggi ya. Dan terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan rancangan penelitian kualitatif. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bentuk akhirnya adalah proposal ya. Nah, ini deskripsi singkatnya ya yang merupakan acuan tadi, dan mata kuliahnya selama kita 6 kali pertemuan itu ya akan membahas tadi pengertian, paradigma dan filosofi, ciri-ciri penelitian kualitatif. Ya, masalah dan fokus penelitian dan seterusnya ya, termasuk bagaimana Anda sampai bisa melakukan teknik pengumpulan data ya, bagaimana melalui survei, bagaimana melalui wawancara, bagaimana melalui FGD dan sebagainya, ini ada di sini semua. Nanti akan diajarkan ya. Kemudian data yang absah itu yang seperti apa? Data yang bisa dipakai untuk penelitian kita itu apa? Ya, dan dianalisa ya tahap-tahapannya yang mulai dari
latar belakang masalah sampai terakhir ini di sini disusun sistematika, dan terakhir adalah pembuatan proposal, ya, termasuk nanti UAS-nya ini di sini, ya. Nah, ini penjabaran per mata kuliah hari ini ya, sesi pertama dan kedua, karena kita digabung ya. Maka ada dua, yaitu tentang pengertian dan filosofi paradigma ya, dan berikutnya adalah mengenai ciri-ciri. Ya, ini indikator penilaiannya, kriterianya ya. Ya. Bentuknya nanti karena ini belum ada presentasi ya, saya belum membagi tugas, berarti sekarang ini lebih banyak ceramah ya, dan kemudian tanya jawab saja ya. Belum ada studi kasus, belum ada diskusi antar mahasiswa. Kemudian metodenya ceramah ya, apa namanya nih, kebalik ini ya, bukan CTL ya, TCL ya, teacher learning course ya, diskusi ya, atau studi kasus ya. Nanti materinya ini ya, pertama manusia dan rasa ingin tahu, macam-macam penelitian ya. Ini bukunya nanti silakan dibaca halaman 1 sampai 35 ya, atau buku lain dengan topik yang sama. Ini pembelajaran hari ini nilai bobotnya itu 5% ya dari keseluruhan ya. Makanya silakan aktif, silakan bertanya dan sebagainya ya. Disusul dengan nanti kedua, ketiga dan sebagainya, nanti ini silakan Anda pelajari karena akan saya bagikan ya sampai pertemuan ke-14 ya. Tapi karena kita itu 22, ini berarti 7 ya, berarti ya 7 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan secara keseluruhan ya. Ini membahas kesepakatan, pengantar, etika ya, dan seterusnya, pertemuan kedua, ketiga, sampai pertemuan ke-7. Ya, karena kita 7 kali pertemuan. Nah, ini referensinya, tadi Irawan Prasetya, ya, yang sebagai bahan utama, yang lainnya pendukung. Ya. Ini semua ada di perpustakaan, silakan dicari. Nah, hari ini kita akan membahas bab pertama atau pertemuan pertama tentang pengertian paradigma dan filosofi penelitian kualitatif dan menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif. Ya, gimana? Anda yang sudah tahu nggak penelitian kualitatif itu cirinya apa? Nah, ini saya lompat yang kedua nih. Coba Hanif. Gimana Ya, Hanif? Antum pernah mendapatkan pelajaran nggak tentang ciri-ciri penelitian kualitatif itu apa? Sepanjang pengetahuan antum nih. Saya bikin ini juga nih, apa namanya? Yang lain ada yang mau menjawab? itu Ustaz, berdasarkan meneliti pada objek ilmiah, objek alamiah. Terus kalau bedanya dengan kuantitatif apa itu? Kan ini kita ngomong kualitatif itu mestinya ada bedanya dengan kuantitatif ya. Apa sajalah pokoknya yang antum punya gambaran tentang kualitatif. Deskriptif, non statistik, Ustaz. Ya, kalau kuantitatif identik dengan statistik. Berarti ini lawan dari biasanya itu bentuk angka-angka. Kenapa? Biasanya kalau kuantitatif itu bentuknya angka-angka. Kalau yang kualitatif? Kalau kualitatif itu kita mendeskripsikan objek penelitian kita, apa namanya, dalam bentuk deskripsi ya. Deskripsi itu berarti kata-kata ya. Ya. Kalau kuantitatif itu angka-angka, kalau kualitatif kata-kata. Ya gitu ya. Gitu aja sih gampangnya ya. Iya, kalau non probabilitas, kalau kuantitatif probabilitas. Ya. Jadi kalau kualitatif ini non probabilitas ya. Tidak menggunakan ilmu peluang ya.
Makanya biasanya tentang misalnya tadi kepemimpinan kepala sekolah. Ya, kita nggak ada hubungannya dengan ilmu peluang tuh, berapa kali muncul, berapa kali kepala sekolah ini melakukan tindakan seperti mendisiplinkan, itu nggak bisa itu, ya. Itu kalau mau melihat berapa kali gitu ya ke kuantitatif, gitu ya. Baik, bagus ya. Paling nggak sudah ada dasar-dasar nih meskipun belum diterangkan, ya. Nah. Hari ini kita akan membahas tentang ya dasar kenapa manusia ingin melakukan penelitian, ya, yaitu rasa ingin tahu manusia, kemudian mereka setelah ingin mengetahui mereka berusaha mencari tahu. Nah, dalam berusaha mencari tahu itu ada dua, ada ilmiah dan non ilmiah. Nah, non ilmiah kita nggak bahas, yang ilmiah ini ada macam-macam penelitian. Ya, maka di sini kita akan pilih untuk mata kuliah kita itu ya tentang penelitian kualitatif. Ya, nanti masuk kepada filosofinya, dan untuk mengkonfirmasi pemahaman antum ini saya akan adakan kuis di akhir. Ya, teman-teman semua ya, ini sifat dasar manusia ini ingin tahu apa saja, ya, ingin mencari kebenaran, ya. Ini yang benar gimana nih, sampai manusia ini terbang ke luar angkasa ini dalam rangka ingin mencari tahu, ya, seberapa luas sih alam semesta ini, ya. Itu antum tahu filosof pertama di Yunani namanya siapa itu? Ada yang tahu nggak? Bapak filosof kuno. Ya, kalau siapa? Aristoteles. Kan. Socrates. Enggak, bukan terkenal itu. Saya bukan nama. Ibnurus. Zaman Yunani Pak, Ibnurus kan tahun berapa itu? Zaman Yunani kuno, ya, sebelum Masehi ini, sebelum Masehi. Ya, kalau modern ya, Bapak filosof modern di barat itu namanya René Descartes, ya, Descartes itu kan. Descartes. René Descartes, bacanya Descartes, ya. Nah, Bapak filosof Yunani kuno itu namanya Thales. Thales Bogor, ya. Tapi pakai THALES. Nah, ini yang ingin saya cerita bukan Pak Thalesnya ini, tapi mengapa Thales ini digelari Bapak filosof klasik, ya, atau kuno. Bukan karena teorinya, beda dengan René Descartes ya, yang punya teori tentang skeptisme, rasionalisme dan sebagainya itu. Kalau Thales ini bukan karena dia menjawab, tapi karena dia bertanya, gitu. Jadi dia terkenal kalau bertanya. Nah, ini hati-hati ya. Orang disebut pinter itu bukan karena dia bisa menjawab, tapi karena dia bisa bertanya dan pertanyaannya itu berkualitas. Nah, gitu ya. Kalau antum ini bertanya, jadi kadang-kadang kalau diomongin gini jadi pada malas bertanya, kiranya nanti nggak mutu ya. Jadi Thales ini bertanya apa? What is the basic stuff of the universe? What is the basic stuff of the universe? Apa itu artinya? Apa bahan dasar? Apa bahan dasar dari alam semesta ini? Ya, kita zaman sekarang sudah paham ya, alam semesta ini terdiri dari atau disusun oleh unsur-unsur air. Ya, di Al-Quran juga ada itu ya. Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Ya. Ilmu pengetahuan modern juga sudah mengkonfirmasi alam semesta ini terdiri dari air. Tapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Thales 600 tahun sebelum Masehi ini luar biasa. Orang lagi zamannya kayak apa tuh ya 600 tahun sebelum Masehi. Tapi dia sudah bisa bertanya, ya, what is the basic stuff of the universe? Apa bahan dasar dari alam semesta ini? Ya, oleh karena itu ya, dari pertanyaan itu saja dia digelari sebagai Bapak filosof klasik gitu ya. Jadi antum silakan ya, punya pertanyaan apa ya, siapa tahu antum nanti digelari ya Bapak apa gitu ya.
Jadi orang itu selalu ingin tahu, ya. Apa ya? Sekarang coba contoh manusia ingin tahu itu apa? Nah, siapa ini? Ya, Mutakin coba. Mutakin ada nggak? Contoh manusia itu ingin ngerti, ingin tahu. Sehingga dia eager, semangat untuk mencari tahu itu apa. Contoh aja, contoh. Askar. Kepo. Mukanya ngantuk. Ya, Ustaz. Ya, Mutakin dulu, Mutakin. Ini Ustaz, Yang muda-muda aja mikirnya, nggak usah. Yang ini ada sehari-hari di sekeliling kita kok. waktu mancing di kolam, ikannya ikan apa? Kan pengen tahu ikannya apa. Terus salahnya lidikinya gimana? Nyebur gitu ya. Ya boleh aja sih ya. Gimana, Askar punya contoh nggak? Mencari kebenaran. Misalnya secara umum yang Ustaz menemukan perbedaan atau masalah antara kesenjangan idealitas dan realitas. Maka secara umumnya manusia berusaha untuk mencari kebenaran. Makanya kenapa Google menjadi sebuah aplikasi yang sangat banyak digunakan, karena rasa ingin tahu manusia untuk mengakses setiap kebenaran selalu mudah untuk diperoleh melalui Google. Contohnya apa? Contohnya apa? Orang nyari di Google itu nyari apa misalnya contohnya? Misalnya, ini kan contoh nih. Cara memperbaiki laptop yang hang. Misalnya. Ya, itu kan. Nah, itu maksudnya itu contohnya itu, ya. Ya ini yang baru-baru ini ya. Yang ini Ustaz, pawang hujan. Siapa sih Cara orang? menunda hujan turun. Ya, jangan gitu ya, jangan terlalu sepele juga lah ya. Misalnya apakah benar pawang hujan bisa menahan hujan, gitu kan? Ya, gitu ya. Benar juga itu. Ini saya ingin tahu apakah masyarakat itu menghendaki presiden itu 3 periode, nah, itu kan ya. Kemarin kan ada pertentangan antara Pak LBP dengan Pak Fadlizon gitu ya. Pak LBP bilang kalau didukung ini di big data ini, ya, Pak Fadlizon, ayo buka-bukaan. Nah, gitu. Jadi ingin tahu kita ini tentang apakah rakyat ini mendukung tidak ini amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. Hari ini kita dengar Nasdem sama PDIP ya mencabut dukungan terhadap amandemen. Artinya ya tidak setuju lah. Gitu ya. Nah, ini banyak banget ya sehari-hari itu tadi ya. Antum aja kalau mau ke dermaga misalnya kan, waduh macet nih. Mau lewat mana itu kan ya. Cari di Google, tapi Google kadang-kadang menyesatkan ini ya. Nanti masuk ke gang-gang kecil. Ya, itu ya. Ini sifat dasar manusia. Ingin tahu saya ya. Makanya ketika apalagi anak-anak sekarang nih ya, ketika dosennya siapa? Oh, Dr. Budi Handrianto, langsung itu kepo ya. Langsung stalking ya, buka sosmednya. Pak Budi ada nggak? Oh, langsung dilihat. Cepet kan? Pak Budi ini tinggal di Bekasi. Jadi tanpa saya memperkenalkan diri, ya orang itu sudah siapa sih ini dosennya? Nah, langsung dia mencari di media sosial. Nah itulah ya sifat dasar manusia seperti itu ya. Dan dalam mencari kebenaran ya ada 2 pendekatan, non ilmiah dengan ilmiah. Ya, contoh-contoh yang non ilmiah ini seperti akan sehat ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa akal sehat itu ya menurut logika sajalah kayak gini ya. Kemudian prasangka, menurut saya gini nih gitu. Intuitif ya, kayak dapat ilham gitu ya, lagi merenung ini ya. Jadi nggak pakai metode ini ya, coba-coba ya, buat anak kok coba-coba ya. Try and error. Ini juga bukan ilmiah ya, karena tidak ada metodenya ya. Pendapat otoritas ilmiah, demikian juga pendapat otoritas ilmiah yang ini kan dalam metodologi Barat ya tidak termasuk non ilmiah. Katanya Pak Budi, kayak gitu itu kebenaran tapi tidak ilmiah. Nah yang ilmiah itu yang apa? Ya, nah ini akan kita pelajari. Ini sekali lagi ya kita ada perbedaan pendapat di sini ya. Kalau orang Islam ya sumber datanya tidak sekedar sesuatu yang sifatnya
empiris atau saintifik ya. Kita ada wahyu, otoritas juga ini ya, otoritas orang ya, para ustadz kalau ngomong nggak didengarkan ya bagaimana kita bisa tahu ya tentang kebenaran dan sebagainya. Nah ini ya teman-teman semua, kadang-kadang orang barat pun dalam menemukan ilmu pengetahuan lebih banyak ke non ilmiahnya daripada ilmiahnya ya. Misalnya siapa ya yang pernah kita semua tahu adalah apa? Archimedes ya, bacanya Archimedes atau Archimedes. Archimedes itu kan ketika menemukan hukum Archimedes itu dengan intuitif, ya dengan ilham lah bahasa kita itu. Jadi ketika dia sedang mau mandi, masuk ke dalam bak air ya, dia kan disuruh untuk menghitung volume emas yang ada di mahkota kaisar atau raja, ya. Pusing dia tidak bisa ngitung, ya akhirnya sudahlah tidur saja mandi saja gitu kan, mandi sambil tiduran. Nah ketika badannya dihempaskan ke bathtub itu airnya keluar. Nah disitulah dia kemudian muncul ting gitu ya, kalau di gambar pakai komik itu ada gambarnya bolam gitu ya. Nah ini nih ya penemuan saya, yaitu ya akhirnya menjadi hukum Archimedes. Zat cair satu benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapatkan tekanan sebesar dari zat cair yang dimasukkan. Nah, akhirnya dia bisa menghitung volume itu. Nah, ini banyak ya. Isaac Newton ketika menemukan apa itu namanya? Hukum gravitasi ya. Itu kan sedang duduk-duduk saja di bawah pohon apel. Nggak ada tuh dia bikin metode penelitian ya. Hipotesis segala macam nggak ada gitu. Nah, sebetulnya ini banyak dipakai di dalam penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti di industri ya. Industri tidak pakai yang namanya hipotesis ilmiah. Ya, metode ilmiah enggak dipakai. Ya, rata-rata kalau di industri itu coba-coba. Ya, misalnya Samsung dalam menghasilkan handphone yang baru ya, S22 ya, misalnya sekarang ini ya. Ya, itu dia dapat dari mana? Ya, dari mereka nyoba ini, nyoba itu ya. Oh, ini kok bisa, ini bisa digabungkan dengan sini ya. Di industri seperti itu menggunakan metode try and error ya. Kalau bagus lanjutkan ke proyek berikutnya, kalau error ya di skip ya. Biasanya mereka tidak buang. Ya, jangan-jangan yang error ini juga bisa nemu penemuan yang lain, bukan tentang handphone mungkin ya, tapi tentang tab ya, tentang macam-macam lah gitu ya. Dan sebagainya ya. Sebetulnya penelitian non ilmiah ini ya, apalagi dalam bidang agama itu tidak bisa dikesampingkan ya. Bahkan dalam dunia sains saja non ilmiah ini menempati posisi yang strategis juga. Nah, karena ini mata kuliahnya metode penelitian, maka kita masuknya kepada pendekatan ilmiah. Apa itu? Ya dimulai dari satu masalah ya. Makanya kalau antum menyusun proposal itu ada latar belakang masalah. Ini saya ingatkan ya, bab 1 ya, poin 1 latar belakang masalah harus berisi masalah ya. Kalau antum menjelaskan tentang metode membaca Al-Qur'an untuk orang tua misalnya kan, atau untuk lansia begitu ya. Itu jangan dimulai dengan Al-Qur'an adalah, nah gitu kan. Itu untuk bab 2 itu. Kalau bab 1 itu berisi masalah. Misalnya banyak orang tua belum bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan ada surveinya, ada risetnya berapa persen segala macam. Kalau perlu antum melakukan penelitian pendahuluan. Kemudian dari banyak orang yang tidak bisa itu ternyata banyak yang ingin bisa. Sementara dengan metode Iqra, dengan metode Alif Bata ya, Alif Fata'ah, Alif Kasro'i, Alif Doma'u itu yang dulu ya, turutan kalau saya sebut ya, itu tidak bisa masuk gitu ya. Maka perlu ada metode yang baru. Nah, itu nanti tuh ya, antum yang akan menemukan di dalam tesis atau disertasi ini. Jadi pertama itu harus ada masalah dulu. Masalah inilah yang antum semua sehari-hari itu memikirkan ini, nggak bisa tidur ya, karena besarnya masalah ini ya. Antum tuh memikirkan gimana ya cara mendidik anak ini, anak milenial ini ya,
supaya dia bisa mengikuti omongan orang tua. Nah, misalnya gitu ya. Bermula dari masalah, dan masalah ini harus masalah yang besar, bukan masalah yang ecek-ecek. Makanya antum akan meneliti nanti itu, baik tesis maupun disertasi. Jadi masalah ini penting ya. Kalau nggak ada masalah, kan kalau ujian ini kadang-kadang penguji akan ngomong begini, ya. Kalau masalahnya nggak jelas, sebetulnya masalah Anda itu apa sih? Bikin kayak gini nih. Nah, itu kalau nggak clear, ngapain Anda capek-capek ya menguji, ya, meneliti lapangan, ya, mencurahkan semua tenaga pikiran, dana dan sebagainya untuk masalah ini, mau masalahnya juga nggak jelas. Nah, makanya ini masalah nomor 1. Nah, dari masalah ini dibuat hipotesis. Hipotesis apa artinya? Ada yang bisa menjelaskan apa itu hipotesis? Artinya? Nah, bagus. Kebenaran awal, kebenaran sementara, kebenaran yang belum dibuktikan secara sahih dengan metode penelitian, ya. Jadi misalnya metode belajar membaca Al-Qur'an untuk lansia, ya. Metodenya metode Iqra. Nah, disebutkan di hipotesis ini, ya. Metode Iqra efektif untuk lansia. Nah, nanti lawannya adalah ya metode Iqra tidak efektif untuk orang tua. Nah, itu yang harus dibuktikan, ya. Nah, hipotesis itu adalah tadi kebenaran sementara bahwa metode Iqra ya itu bisa dipakai untuk metode lansia. Kemudian dari situ kita kumpulkan datanya, ya, dan kita verifikasi, analisis, dan kemudian membuat kesimpulan. Nah, ini metode ilmiah ini seperti ini, harus urut, ya, tidak boleh dijumpalitan gitu kan, kesimpulan dulu atau verifikasi dulu, ya. Harus ketemu masalah, kemudian ada hipotesis, pengumpulan data, verifikasi dan analisis data, terakhir kesimpulan, ya. Maka penelitian ilmiah sebagai lawan dari penelitian non ilmiah, ya, bisa didefinisikan pendekatan yang sistematik, ya, cermat dan terencana. Jadi cirinya adalah sistematik dan terencana. Nah, penelitian adalah metode kerja atau metode pemecahan masalah. Tadi kan disebutkan manusia itu rasa ingin tahunya besar. Dia banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam otaknya, ke dalam benaknya itu. Nah, penelitian ilmiah adalah bagaimana memecahkan masalah yang ada di benak dia itu, ya. Tapi kalau ilmiah dia ada catatannya, ya, memahami, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan keadaan. Nah, sebagai pengantar, ya, penelitian yang ilmiah itu apa saja sih? Ini ternyata banyak, ya, teman-teman semua, ya. Yang kita kenal itu kualitatif, kuantitatif, ya. Tapi sebetulnya ada penelitian interaksi, ya. Baik berinteraksi dengan orang, namanya reaktif, atau non reaktif kalau penelitiannya sendiri-sendiri. Ada yang berkaitan dengan waktu, ya, longitudinal, cross section dan study case, ya. Yang longitudinal pun ada trend, panel dan cohort. Nanti ini bisa dibaca saja, ya. Ada juga yang dengan pendekatan manfaat murni atau terapan, ya. Kemudian tujuan eksploratif, deskriptif dan eksplanatif. Nah, yang kita kenal ini ya kualitatif, kuantitatif. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ya. Nah, sekarang masuk ke penelitian kualitatif. Ini sebetulnya ada video, ya, tapi videonya cukup panjang, jadi nanti silakan linknya ini antum lihat sendiri di YouTube, ya. Takutnya di sini juga terlalu berat. Nah, ini kita masuk pada apa itu penelitian kualitatif, ya. Penelitian kualitatif adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan suatu teori, ya, dalam sebuah realitas sosial, bukan untuk menguji teori atau hipotesis, ya. Jadi di awalnya itu bukan hipotesis. Kalau ini, ya, kalau awalnya ini hipotesis yang seperti tadi di awal ini lebih pada penelitian kuantitatif, ya. Jadi kalau di kualitatif masalah, ya, kemudian perumusan masalah, gitu. Perumusan masalah, apa yang ingin kita dapatkan jawabannya nanti di kesimpulan, ya, sama dengan hipotesis, ya. Kita kan kalau kuantitatif ingin membuktikan hipotesis ini benar atau salah, ya. Sama kalau kualitatif kita membuat rumusan masalah, ya,
apa jawaban dari permasalahan yang kita tulis di perumusan ini ya, setelah kita lakukan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data. Balik lagi ke pengertian ya. Jadi metode kualitatif itu ya tidak untuk menguji ya, tapi untuk menjelaskan, menguraikan fenomena ya. Misalnya tadi ya, kita ingin tahu bagaimana orang Badui mengajarkan anaknya agama Islam ya, metode pengajaran Islam pada anak-anak pada suku Badui. Ya, misalnya gitu ya. Kan di sana tidak ada listrik ya. Kemudian mungkin sekolah juga tidak ada. Bagaimana sih orang tua itu mendidik yang sudah Islam itu ya? Ya, rata-rata kan yang di Baduy di Banten juga Islam. Ya, ada juga yang punya kepercayaan sendiri. Secara epistemologi, ya, paradigma kualitatif senantiasa mengakui adanya fakta empiris di lapangan yang dijadikan sumber pengetahuan, akan tetapi teori yang ada tidak dijadikan tolok ukur. Ya, jadi meneliti itu meneliti saja, ya, karena konteksnya adalah manusia. Jadi aspek terpenting dari penelitian kualitatif adalah si peneliti itu, ya, bukan teori-teorinya, ya. Kalau makanya saya lebih cenderung pada penelitian kualitatif ya, bukan karena saya mengajar kualitatif ya. Tapi kalau kuantitatif itu ada syarat-syaratnya. Sampelnya harus sekian, pakai metode atau uji ini dan sebagainya. Kesimpulannya seperti apa? Harus dikaitkan dengan metode-metode yang sudah ada. Kalau kualitatif ini murni ya, penguji penelitinya itu inginnya apa dan yang diteliti apa. Ya. Jadi ini metode post-positivisme ya, karena begini teman-teman ya, yang pertama kali berkembang itu justru penelitian kuantitatif. Ya, kuantitatif yang pertama kali berkembang, kemudian ya, para ilmuwan itu merasa bahwa ini terlalu kering gitu ya, atau terlalu saintifik lah barangkali ya, tidak ada faktor istilahnya itu emik ya. Emik itu dari apa yang diteliti ya. Kalau sains mungkin iya, tapi kalau pada masyarakat gimana? Itu kan tadi masyarakat Badui. Kemudian digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah ya. Tadi sudah ada yang menjawab itu ya, alamiah. Kemudian bersifat induktif ya. Hasil penelitiannya itu lebih menekankan makna ya, daripada generalisasi. Jadi yang kita teliti itu apa ini kuncinya dari masalah ini ya. Antum bisa atau saya bisa kasih contoh ya tentang seorang Indonesianis ya, namanya Clifford Geertz. Pernah dengar nggak? Clifford Geertz ya. Yang dia meneliti selama 4-6 bulan di satu daerah namanya Mojokuto ya, dia rahasiakan itu daerahnya itu. Mojokuto itu di mana? Nggak ada sebetulnya nama Mojokuto itu, tapi setelah diteliti Mojokuto itu daerah mana? Daerah Kediri ya. Daerah Kediri di Pare itu yang bahasa Inggris itu ya, itu daerah situ. Jadi Clifford Geertz tinggal di situ ya, dia meneliti masyarakat situ dan akhirnya kesimpulannya menghasilkan suatu buku yang sangat legendaris. Ya, judulnya Agama Jawa. Ya, pernah baca, Bang? Ya, antum harus baca itu, ya, buku Agama Jawa. Yang kesimpulannya intinya dia membagi masyarakat Jawa itu menjadi 3, yaitu santri, abangan, sama apa? Priayi. Ya, ada 3 kelompok. Jadi orang Jawa itu dikelompokkan itu oleh Clifford Geertz. Ya, bahkan sekarang jadi karena saking terkenalnya jadi ungkapan ya. Dia orang abangan nih, kan kalau dia kayak antum ini disebutnya dia golongan santri. Tapi kalau misalnya pegawai negeri atau ya menengah ke atas itu disebut sebagai priayi, biasanya begitu ya. Nah ini tadi ya paradigma penelitian kualitatif, kita sudah masuk kepada paradigma. Intinya itu adalah manusia. Jadi kalau sains ya kita meneliti objeknya itu adalah benda. Contoh ya. Misalnya kita mau memberlakukan pupuk ya kepada tanaman jagung ya, pupuk ini manjur atau tidak ya, kita treatment ya 1 kilo 2 kilo sama kontrol tidak diapa-apain ya. Kemudian diteliti ya jagung itu ya, setiap kita pupuk perkembangannya setiap hari kita ukur
berapa panjang daunnya dan sebagainya. Kalau dalam kuantitatif itu ya objeknya adalah benda. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif ya objeknya adalah manusia. Ya. Ya, objeknya manusia atau fenomena nanti tergantung nih. Subjeknya juga manusia. Jadi penelitian kualitatif itu sangat-sangat objektif. Ya, makanya kalau antum meneliti hasilnya apa, ya ini penelitian saya, Pak. Penelitian saya ke arah sini. Kok nggak diliti itu? Ya memang saya tidak meneliti itu. Gitu. Itu untuk penelitian yang lain. Jadi argumen kita ini banyak kalau kualitatif, ya, asal bisa dipertanggungjawabkan saja. Ya, dalam suatu sistem kemasyarakatan terdapat suatu ikatan yang menimbulkan keteraturan. Nah, keteraturan inilah yang kita teliti. Gitu. Yang tadi ya, dia bisa menemukan kok ya terlepas benar atau salah ya, dan kita menganggap kurang tepat lah ya kalau orang Jawa itu dibagi 3 itu. Ya, tapi itu menjadi terkenal dan istilahnya booming atau viral gitu ya, bahwa penelitiannya Clifford Geertz ini ya mencari keteraturan orang Jawa ini seperti apa. Ya, jadi kalau kita bicara kualitatif ya bukan dari banyak populasi ditarik sampel kemudian disimpulkan apa. Kita cukup satu saja gitu. Antum mau meneliti tentang pesantren Gontor, nggak usah semua mahasiswa, semua santrinya kita teliti, guru ustadz-ustadz yang kita teliti, tenaga administrasi yang kita teliti, nggak usah, cukup satu saja, ya antum teliti, ya Kiai Sahalnya saja antum wawancari udah selesai, gitu kan? Kalau Unidanya Pak Hamidnya saja sudah, gitu kan? Nggak usah semuanya, gitu. Perwakilan saja, ya makanya nanti ada sampel itu ya kalau di dalam kualitatif purposive sampling ya. Sampling dengan tujuan tertentu. Ya tujuannya apa? Meneliti kepemimpinan pesantren di Gontor. Ya Kiai Sahal yang diwawancarai, nggak bisa yang lain-lain, orang tua gitu kan. Wali santri nggak bisa atau masyarakat sekitar nggak bisa. Kalau kuantitatif baru gitu kan. Nah, ini bedanya tadi ya sudah disebutkan. Kalau kualitatif itu pokoknya ngomongnya angka saja, ya. Jadi bagaimana ini kecenderungan masyarakat terhadap jabatan presiden ini 3 periode? Nggak boleh ngomong angka, ya. Tapi ngomongnya misalnya dapat dari survei itu 75% menolak, ya gitu kan? 3 periode atau perpanjangan jabatan presiden. Nah, meskipun angkanya menunjukkan 75, kalau penelitiannya kualitatif, katakan dengan apa? Dikatakannya dengan apa? Kalau 75% itu. Ada yang bisa jawab nggak? Mayoritas. Nah, gitu ya. Mayoritas tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagian besar ya tidak setuju ya, atau kebanyakan tidak setuju. Nah, gitu-gitu ya, kalimat-kalimat yang demikian pula kalau antum melakukan FGD ya, kalau melakukan FGD itu ada 10 orang ya, ingin Anda tanyai tentang metode tadi, ada metode cara membaca Al-Qur'an untuk lansia ya, sudah jadi antum minta 10 orang pakar-pakar di bidang metode pengajaran Al-Qur'an ini untuk menilai ya. Nah, dari 10 pakar yang antum wawancarai itu atau FGD itu ya 8 setuju bahwa ini bisa untuk lansia. Nah, Anda tidak boleh mengatakan 80% setuju. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? FGD ini bentuk dari kualitatif bukan kuantitatif ya. Kita tidak melakukan survei, tidak melakukan ya survei ya. Penelitian survei. Tapi kita melakukan FGD. Jadi gimana caranya? Sebagian besar setuju metode ini efektif untuk lansia begitu ya. Nah, kalau angka sih udah jelas ya, nanti ada sampelnya berapa dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh-contoh judul penelitian. Ini sebetulnya untuk S2 ya, misalnya kepemimpinan kiai dalam pesantren modern. Ini nanti akan saya jelaskan tentang standar antum membuat penelitian ya. Jadi ada namanya KKNI ya, standar kompetensi nasional Indonesia itu ya.
itu untuk S1 itu menempati KKNI 7. Ya, KKNI ada 9. S2 itu 8. S3 itu 9. Ya. Kalau S1 itu cukup melaporkan saja sudah disebut sebagai karya ilmiah. Ya. Misalnya penelitian di Gontor tentang kepemimpinan. Nah ini nih ya sebetulnya secara judul bisa S1, S2 tergantung nanti pembahasannya. Kalau S2 selain melaporkan dia ada analisisnya di dalam situ. Mengapa demikian? Ada hubungannya dengan itu, ada pengaruhnya dari situ dan sebagainya. Ya, jadi laporan plus ada analisis itu S2. Nah kalau S3 antum harus membuat konsep baru, ya, ada novelty, ada karya antum. Ya sudah kalau pakai apa istilahnya itu klasifikasinya Bloom, ya, Benjamin S. Bloom itu dia membagi 8, ya, mulai dari yang pertama knowledge ya atau memahami, conclusion, kemudian apalagi aplikasi, analisis, sintesis, dan terakhir itu create, ya, menciptakan. Nah S3 itu harus menciptakan, ya, konsep kepemimpinan kiai di pesantren modern. Nah itu baru, ya, yang nanti bisa dipakai. Ada statementnya bahwa konsep saya ini seperti ini. Nah, ini harus harus dibandingkan ya misalnya ya karena ini kan pesantren modern ya kita bandingkan Gontor ya kemudian pesantren di Ponorogo dan Asyafiyah di Jakarta 2 atau mungkin antum bisa 3 dan sebagainya. Kemudian misalnya antum mau menarik satu konsep tentang pendidikan adab pada kitab Ayyuhal Walad ya konsep pendidikan adab anak dalam Islam dan implementasinya pada PAUD yang sekarang ada ini ya. Nah, diambilnya dari mana? Kajian kitab Ayyuhal Walad. Nah, bisa juga nih antum membandingkan ya model pendidikan Islam untuk remaja pada lapas remaja ya. Jadi lapas-lapas remaja itu antum teliti ya. Apakah kan ada yang khusus tentang narkoba, ada yang tentang kriminal, ya itu antum teliti cara pendidikannya sama atau tidak gitu. Antara yang narkoba, misalnya kan narkoba biasanya anak-anak menengah atas, gitu kan berpendidikan, ya tapi terjerat kasus narkoba. Sementara kalau kriminal kemungkinan ini biasanya masyarakat menengah bawah. Nah kalau kita mau memberikan pendidikan Islam kepada remaja-remaja kriminal tadi ya atau yang ada dalam lapas itu modelnya seperti apa? Nah, ini sudah S2 atau S3 ini. Ya. Nah, ini tadi saya ingin menjelaskan ya supaya judul-judul ini bermakna bagi Anda. Ini Anda standar KKN ini bisa dilihat ya carilah di internet ya, keputusan pemerintah nomor berapa saya lupa ya. Ada 1 sampai 9 ya. Ada 2, ada yang gelar akademis, ada yang profesi. Ya, ini kalau kita kan di akademis nih, ya, maka kita letaknya di 8 atau 9 ini. 8 ini tesis, 9 ini disertasi. Ya. Nah ini ada keterangannya. Nah, kalau 8 ini ya mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni, ya, ini kata kuncinya pada inovatif dan teruji. Ya, jadi ini antum kalau di perusahaan itu ada namanya improvement ya. Jadi barangnya ada tetap sama itu tapi dikembangkan yang lebih inovatif ya. Pendekatan intern atau multidisipliner. Makanya tadi antum membandingkan 2 pesantren atau 2 lapas gitu ya. Karena multidisipliner dan mampu mengelola research. Nah, kalau yang 9 ini yang doktor ya mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan seni yang sifatnya baru. Ya, karena di sini nanti kata kuncinya adalah kreatif original. Ya. Bedanya dengan S2 ini original. Artinya apa? Ini konsep yang Anda temukan sendiri. Seperti tadi konsep pendidikan remaja Islam di lapas narkoba misalnya gitu kan. Itu Anda yang menemukan ya. Itu levelnya level 9 ya, pendekatan inter, multi dan transdisipliner. Ya, dan sebagainya. Oke. Sudah jelas semua ya? Coba sekarang quiz time. Ya. Sebutkan cara orang mencari tahu secara non ilmiah.
Siapa yang belum nih tadi? Intuisi. Isi, tenang ya. Apalagi ada 6 tuh. Zon, Ah, dugaan. boleh. Prasangka ya tadi. Sesuai dengan apa yang tadi saya tulis saja. Nanti kalau ujian takut salah itu. Siapa tahu pengujinya bukan saya gitu. Apalagi Otoritas. otoritas ya. Nah, apalagi Gus, apa Gus? Kamu dari tadi diem aja nih. Apa? Mimpi. Mimpi. Ya, bukan mimpinya dong. Apa namanya? Ilham lah, ilham. Termasuk ilham ya. Archimedes itu ilham. Intuisi, Ustaz. Intuisi. Ya, Kalau mimpi ilham itu mimpi itu bisa, Pak. Mimpi. Tapi kan harus jelas ya, mimpi. Jadi Anda tahu DNA, tahu nggak DNA? ya. Yang gambarnya melungker-melungker itu kan? Ya. Pernah lihat nggak DNA? Itu yang menemukan Watson siapa gitu ya. Jadi dia sudah menemukan DNA, tapi tidak tahu bentuknya. Nah, suatu malam dia tidur mimpi ular. Ularnya sedang meliuk-liuk gitu. Nah, besoknya langsung dia ketemu. Oh, inilah bentuk DNA itu seperti itu. Itu ditemukan melalui mimpi. Benar ini. Ya, antum cari di internet ya bagaimana siklus helix namanya. Siklus helix itu dari DNA itu ketemunya melalui mimpi. Ya, tidak pakai metode-metode. Ya, bagus ya. Tapi supaya general nyebutnya dengan ilham saja ya. Karena ilham bisa masuk melalui mimpi. Apalagi Hakim tadi mau jawab apa tuh? Trial and error. Error. Contohnya apa itu? Contohnya apa? Contohnya Kalau bertanya gimana, Ustaz? Hah? Mencari kebenaran dengan bertanya. Kebetulan. Kebetulan. Nah, kebetulan itu malah masuk akal itu. Oh ya. Lagi jalan nyari istilah yang cocok kesandung gitu kan. Copot-copot gitu kan. Nah, kebetulan. Ya, oke ya. Nah, sebutkan sebanyak mungkin jenis-jenis penelitian. Tadi yang gambarnya sebut banyak itu. Di luar yang kualitatif kuantitatif ya. Apa? Longitudinal. Longitudinal. Apa nih? Apalagi? kombinasi ya. Kalau yang mix method Interaksi. Interaksi ya. Mix method masuk ke kualitatif kuantitatif. Deskriptif. Manfaat. Deskriptif. Ya, manfaat. Itu jenisnya itu apa aja tadi? Pengembangan. Murni dan terapan. Oke, ya good ya. Ini mengkonfirmasi antum, berarti antum ini menyimak nih. Yang terakhir nih, beda antara kualitatif dan kuantitatif. Apa tadi jawabannya tadi? Jadi ada hipotesis kalau untuk kuantitatif, rumusan Kuantitatif ada hipotesis, kalau kualitatif rumusan masalah. Masalah ya. Angka dan naratif. Kualitatif dia subjektif, kalau kuantitatif biasanya sampelnya banyak. Ya, atau objektif ya bisa jadi. Terus apa lagi tadi? Kuantitatif angka. Objeknya benda sama Kualitatif manusia. Bisa benda sama manusia. Tadi apa deh? Siapa mau menjawab tuh? Angka sama narasi. Nah, angka sama narasi ya. Baik, ini bagus semua nih. Waduh. Semua nih. Semua ya. Nah, ini Baik, ya untuk tugas ini ya. Ini kan mata kuliah ini tujuannya antum bisa meneliti secara kualitatif ya dengan metode kualitatif. Maka untuk supaya bisa itu antum harus lihat dulu orang caranya meneliti itu di dalam jurnal ya. Jadi antum cari jurnal ya yang menggunakan metode kualitatif. Nah, setelah dapat jurnal itu kan gampang ya, antum cari di internet aja salah satu yang metodenya kualitatif. Nah, terus ya antum review ya, jurnal itu antum review ya, komentari aja apa yang antum bisa komentari ya, karena di sini kita ingin tahu tentang pemahaman antum tentang kualitatif ya, dan bagaimana step by step melakukan penelitian kualitatif itu. Ini tugas pertama ya. Tugas keduanya membuat kuesioner penelitian ya.
ini tentunya belum bisa dilakukan sekarang ya, nanti setelah mata kuliah pembuatan kuesioner ya. Ini ada ilmunya nih membuat kuesioner ini ya, tidak bisa asal mikir kemudian cari ABC pilihannya dan sebagainya ya. Jadi ini ada ilmunya ya, 15 soal saja dan ini dikumpulkan sebelum UTS ya. Nanti UTS-nya tanggal berapa, antum sudah masuk. Pada saat UTS itu nilainya sudah 100. Kalau lebih 1 hari minus 10 ya. Telat 2 hari minus 20 gitu ya. Jangan lebih dari 10 hari, nanti nilai Anda 0 ya. Itu pun kalau nilai Anda 100. Nah, untuk UAS nanti saja ya, untuk UAS ya. Ini tugas yang antum harus siapkan sebelum UTS saja. Wassalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Ini masih pengantar, mungkin antum belum banyak ini ya pikiran atau macam-macam lah, ya. Baik, ada? Ya nanti insya Allah materi share. Ya, materi share. Bertanya, Zat. Ya silakan. Mengajukan judul itu paling cepat kapan, Zat? Nanti tugas untuk UAS itu saya sampaikan judulnya. Ya, jadi antum silakan pilih. Tapi belum sekarang ya. Setelah ini saya akan berikan. Ya, nanti silakan antum pilih. Judul disertasi, Mas? Ya. Ini bukan yang itu ya. Belum ditutup. Belum. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berkaitan dengan metode penelitian kualitatif ini, ya, udah, ya. Kalau ada nanti ditulis ya untuk pertemuan berikutnya. Berarti Baik, ini nanti ada kelanjutan kuantitatif, Ustaz. Ada. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.